Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Minggu kemarin di sini ada perayaan Idul Adha loh. Seperti tahun kemarin, saya dan keluarga di Jakarta saja, nggak pergi kemana-mana. Mungkin orang lain juga sama ya, nggak pulang kampung. Satu hari sebelum Idul Adha, kondisi jalan di Jakarta macet banget. Kalau lihat kemacetan seperti kemarin, kayaknya pandemi virus corona sudah selesai ya. Banyak orang yang nggak peduli dengan pandemi ini lagi. Saya jadi takut. Di hari Idul Adha, saya dapat kiriman makanan dari tetangga sebelah. Mereka kasih makanan khas Betawi. Betawi adalah nama suku yang tinggal di daerah Jakarta. Di kiriman itu ada makanan seperti lontong. Kalau di sini namanya bukan lontong, tapi pesor. Bentuknya beda, tapi rasanya sama kok. Saya senang banget dapat kiriman itu karena kami nggak bisa buat makanan seperti itu sendiri. Begitu dapat kiriman itu, saya langsung makan loh. Terus sebagai balasan, saya kirim mereka buah-buahan. Seperti yang udah pernah saya ceritain, di depan rumah kami sekarang ada 3 ekor anak kucing. Mereka sekarang suka tidur di dalam motor. Mereka masuk ke dalam mesin motor lewat ban belakang. Kemarin saya lihat ada kaki kucing yang keluar dari bagian bawah motor. Terus saya pegang kakinya. Pas saya pegang, kayaknya kaki itu nggak bertenaga. Terus saya jadi panik. Saya pikir anak kucing itu mati. Setelah saya pegang lagi, ternyata kakinya gerak. Dan saya tenang karena tahu anak kucing itu masih hidup. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Kalau ada bagian yang kalian nggak ngerti, kasih tahu saya lewat kolom komentar di YouTube atau di halaman Harinya Japanesia ya. Beberapa bulan ini kita sama-sama alami masa pandemi corona dan banyak habiskan waktu di rumah. Terus terang saya jadi jarang gerak. Kerjaan saya juga kebanyakan pakai komputer, jadi saya banyak duduk. Terus saya juga jadi lebih sering makan. Dan dengan pola hidup seperti itu, berat badan saya tambah. Mungkin kalian sering lihat foto saya di slide pelajaran JLC. Itu foto waktu berat badan saya masih sekitar 69 kg. Nah, sekarang berat badan saya sekitar 77 kg loh. Jadi tambah sekitar 8 kg ya. Perut saya juga jadi besar. Terus anak dan istri saya juga suka ledekin perut saya. Saya sebenarnya udah coba diet dengan cara kurangi karbohidrat. Tapi waktu saya diet dengan cara itu, saya jadi gampang marah. Terutama waktu saya ngajar di kelas. Saya jadi nggak bisa sabar hadapi mahasiswa. Terus saya juga coba olahraga dengan sepeda statis di rumah. Tapi karena sibuk jadi sering bolos. Terus karena jarang olahraga, stamina saya juga jadi turun. Dan sekalinya olahraga, badan saya jadi capek dan pegal-pegal. Waktu di Jepang, saya bisa pertahankan berat badan saya. Saya bisa begitu mungkin karena waktu di Jepang saya banyak jalan dan bisa dapat makanan sehat di mana saja ya. Beda dengan di sini. Di video kali ini saya mau ngobrol tentang susahnya diet di Indonesia. Mungkin salah satu sebab kenapa saya susah diet di sini adalah makanan Indonesia yang didominasi karbohidrat. Kalau ini pasti kalian juga tahu ya. Warung makanan yang ada di sekitar saya kebanyakan jual nasi, mie, dan teman-temannya.
hampir nggak ada warung yang sediakan makanan sehat seperti salad. Kalaupun ada, pasti itu bukan warung, tapi restoran yang cuma ada di pusat kota dan harganya mahal banget. Sebenarnya saya bisa buat salad sendiri. Sekarang dressing untuk salad juga udah ada di supermarket. Tapi masalahnya kita harus buat sendiri. Buat salad memang gampang, tapi karena sibuk saya nggak bisa komitmen untuk buat salad setiap hari. Saya juga nggak bisa bergantung ke istri karena dia juga sibuk dengan kerjaannya. Tapi mungkin ini kesempatan bisnis yang bagus loh. Kalau ada tempat yang bisa sediakan salad murah, mungkin banyak orang yang beli ya. Terus hal lain yang buat diet di Indonesia jadi susah adalah banyaknya makanan dan minuman manis. Terutama minuman manis ya. Ini mungkin karena di Indonesia kondisinya relatif lebih panas. Jadi kita jadi cepat kehabisan energi. Salah satu jalan cepat untuk dapat energi adalah minuman manis. Mungkin hal ini juga bisa kalian rasakan kalau sedang musim panas di Jepang. Sehari-hari saya sering minum kopi dan teh manis. Terus kalau ke minimarket juga hampir 90% rasa minuman yang ada di situ manis. Mungkin ini yang membuat saya jadi susah diet ya. Nah, hal yang terakhir adalah hal yang jadi faktor utama kenapa saya dan orang Indonesia lain susah diet. Hal itu adalah kebiasaan naik motor. Menurut saya, ini faktor utama yang buat saya jadi susah kurusin badan. Walaupun saya suka sepeda, tapi bukan berarti saya selalu bisa naik sepeda. Misalnya waktu pergi belanja, pergi kerja, dan waktu pergi ke warung untuk beli air minum. Saya pasti naik motor. Motor-motor sekarang hampir semua otomatis. Jadi tinggal putar gas saja langsung jalan. Hampir semua orang Indonesia suka motor, jadi karena itu kami jadi jarang jalan kaki. Buktinya, hampir semua orang Indonesia yang pertama kali ke Jepang pasti kecapean karena jalan kaki. Oke, sementara itu saja dulu ceritanya kali ini ya. Apa yang saya ceritain di sini adalah pendapat dan pengalaman pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman lain mengenai diet di Indonesia, silakan tulis komentar di kolom di bawah ya. Saya tunggu komentar dan cerita kalian. Hai, koko kara wa Nihongo de hanashimasu. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya.
Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.